Hehehe, kelompok pencapir kelas Sabtu, apa kabar? Semoga semuanya sehat Halo, dan oke ya. kok pada diam sih? Iya, Sepi sekali ini hari ini. Iwan sehat-sehat, Wan? Syahdu. 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 Beberapa hari ini emang selalu syahdu cuaca di Jakarta. Oh gitu ya. Ya, kirain mendung, ternyata polusi. Iya Sedih nih, sebenarnya. ini jadi salah satu perbincangan juga ya kemarin ya. Polusi apa namanya di Jakarta yang cukup apa namanya katanya nomor 1 terburuk katanya gitu ya. Katanya, ya. Apakah iya itu Kemarin tuh ada ribut-ribut biasa di Twitter kan orang suka ribut tuh. Kan suka ada map polusi udara yang PM 2,5 itu. Terus katanya daerah Bintaro dan sekitar itu adalah yang terburuk se-Indonesia. Ada apa dengan Bintaro? Tapi katanya ada yang ujung-ujungnya jualan air purifier. Iya emang itu ternyata dari penjual air purifier. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Sama juga usaha. Kemarin itu sampai gue nggak percaya, kebetulan di rumah kan ada sensor juga buat gue simpen di luar. Ya emang bukan yang bagus sih, ya bukan yang bagus, tapi seenggaknya nggak seburuk sampai semerah itu. Kayaknya padahal Bintaro itu sebenarnya kan persepsinya masih lebih hijau ya. Agak ininya persepsi ya. Rasa-rasa hijaunya itu masih ada, masih kesejukannya masih ada gitu. Tidak juga. Tidak juga. Kemarin daerah Pamulang Ciputat itu menjadi daerah dengan suhu tertinggi di Indonesia. Serius? Serius. Iya. Oh. Serius. Berapa suhu tertinggi itu? 40 something ya. 40 something ya. Iya. 46 berapa? 46 gitu. Serius. Iya. Kalau lihat di pohon belakang gue ini, dia mati-mati gitu ya karena suhunya tinggi banget. Oh iya. Kayaknya lu mesti pakai itu deh. Pakai apa? Iya, net sama apa? Yang drainase yang otomatis itu. Kok drainase? Iya. Buat pengairan itu. Tapi kalau net gue nggak mau karena dia akan sirkulasi udara jadinya nggak tahu. Jadi ya coba cari solusi lain. Atau net yang nempel di pot ya. Ya, pas di situnya ya. Ini perlu kita perhatikan juga ya. Mungkin gue nggak tahu apa yang akan bisa kita lakukan dalam climate yang ini ya. Tapi kalau polusi ya polusi mungkin ya itu juga harus kita at least aware dulu, ini ada yang bisa kita lakukan. Ya. Itu paling tinggi. Nah, terus sudah gitu suhu paling tinggi di Indonesia segala macam. Tapi di dalam global level ada Indonesia itu yang bukan paling tinggi, dan menurut gua, ya menurut kita tadi dalam research ini merupakan sebuah prestasi ya, nggak ya? Prestasi, pasti dong. Prestasi ya. Ini ada sebuah prestasi ya, dan ini adalah mengenai inflasi. Gitu. Indonesia itu kalau misalnya kita lihat ya, itu second lowest di dalam 2 tahun terakhir. Jadi ini ada research dari 44 negara yang menunjukkan kenaikan inflasi di seluruh dunia. Ya, inflation rate has doubled in 37 dan 47 advanced economy in the past 2 years according to Pew Research Center ya, mudah-mudahan ini Pew Research Center, tapi dia kan dari World Economic Forum yang harusnya oke. But there are exceptions, including Indonesia, Saudi Arabia, and Japan. Gila banget nih. Di mana hampir seluruh negara di Eropa, ini kebanyakan negara Eropa nih. Bukan kebanyakan, semuanya nih negara Eropa. Lihat, Israel, Greece, Italy, segala macam. Tahun berapa ya, Ben? Sorry. 2022. Ya, jadi change-nya itu dari first quarter 2020 dibandingkan dengan first quarter 2022. Gitu ya. Set itu lihat ya, ini negara-negara Eropa semua inflasinya tinggi.
langsung mulai masuk United States, Indonesia dan China. Indonesia. Gila, ini keren ya. Kira-kira apa yang membuat Indonesia inflasinya nggak segitunya ya? Kalau misalnya compare tuh kayak negara-negara Eropa yang kayak gini-gini ya. Bayangin, ini negara kayak yang gede-gede kayak, maksudnya gua ya Skandinavia aja ya, Iceland, Norway, Sweden, gitu-gitu juga aja cukup ya lebih gede lah ya maksudnya. Di Indonesia, Finland juga gede. Kenapa ya Indonesia bisa seperti itu? Ini bukan pertanyaan politis ya, ini hanya pertanyaan lebih sebab akibat, bukan karena kepemimpinan siapa atau partainya apa ya. Tapi Tapi pertanyaan itu diungkapkan juga oleh 2 kontestan calon terakhir pada waktu debat politis. Oh gitu ya? Iya. Kita bisa inflasinya rendah karena kan inflasi kita dikontrol. Ada perangkatnya lah, baik secara moneter ataupun fiskal. Dan kita mempunyai, namanya adalah, gue ingat bukan, Bapak X. Apa singkatan dari TPID? Loh, apa itu? Tidak tahu karena itu kan teknis banget. Ternyata adalah tim pemantauan inflasi daerah gitu. Gue lupa ini ya. Benar atau salahnya. Jadi gitu kalau ya. di kita tuh kayak memang consciously melakukan usaha untuk mengontrol inflasi. Tapi Mengontrol bisa harga barang. terkontrol dengan sebegininya, itu juga kan nggak, maksudnya bisa memang dikontrol, tapi akhirnya kita bisa mengkontrol, itu juga sebuah ini kan? Sebuah prestasi ya. Iya. Koordinasi kelembagaan kan, buat mastiin harga nggak naik. Kita kan suka tahu tuh kayak dari Mendag suka monitor harga gitu ya. Harga cabai berapa, tomat tewew, dan wortel tanpa daun, cabai keriting. Sadar nggak sadar itu juga suka ada di radio ya. Kita kan jadi mantau harga dan tahu harga barang gitu ya. Jadi kita punya sense bahwa sekarang harga tuh naik atau enggak. Terus ya mungkin salah satu faktor juga adalah gara-gara BBM kita masih disubsidi, terutama buat Pertalite. BBM masih disubsidi, Oh. Iya. Masih konsumsi gede ya, Pertalite itu masih majority dan gede banget ya ininya. Iya. Tapi mungkin yang bikin harga agak naik ya selain harga minyak bumi naik, terus itu sih harusnya yang harga minyak goreng. Itu berkontribusi juga sebetulnya terhadap inflasi kita sih, kalau gue rasain. Maksudnya harga minyak goreng gimana? Kan ya, harga minyak goreng ya. Harga minyak goreng naik, tentunya itu jadi cost komponen dari orang jualan kan. Oke, jadi naik juga ya. Jadi tukang gorengan jadi naikin harga juga. Walaupun ada yang akhirnya motong jadi gorengannya lebih kecil, lebih tipis. Betul. Atau nggak digoreng ya. Atau nggak digoreng, direbus atau dikukus biar lebih sehat. Biar lebih sehat. Menarik ya. Berarti satu berarti ada si kontrol tadi ya, ada mekanisme kontrol. Berarti peran pemerintah di sini ya ada intervensi ya pemerintah ya untuk mengkontrol ini ya. Artinya apa ya kalau misalnya gini? Apakah kita bisa bilang bahwa kita lebih cukup stabil dari sisi perekonomian gitu? Kalau dengan inflasi seperti kayak gini, rate-nya? Kalau menurut gue sih ya Bin ya. Jadi kan intinya ini bicara masalah demand and supply gitu ya, kalau gue ngelihat roots-nya lagi gitu. Karena ya demand memang pastinya tinggi gitu, supply-nya yang bermasalah kan gitu karena harga pada naik dan lain-lain. Jadi kenapa inflasi bisa berkali-kali lipat? Berarti tadi ya supply harga tadi harga minyak, harga kebutuhan pokoknya naik, menyebabkan si harga-harga berkali-kali lipat. Tuh kayak paling parah ya Turki kalau nggak salah udah sampai 70%, kemudian Israel juga sampai 25 kali lipat dari 2020 tadi. Jadi dia minyak goreng dan si bahan bakar ini pengaruhnya nggak cuma ke direct ke minyak goreng tapi ke harga gorengan.
harga bakso gitu. Iya. Nah kayaknya yang dilakukan itu kan salah satunya berarti gimana sih caranya ngebuat si harga yang dari paling ujungnya nih, harga minyaknya naiknya juga nggak terlalu punya dampak gede, salah satunya dengan cara subsidi gitu ya, kemudian minyak goreng dulu gimana cara nahan harganya biar nggak terlalu tinggi. Nah itu yang menurut gue jadi faktor yang ini ya, yang Indonesia kenapa jadi nggak terlalu gede sih, tapi dampaknya pasti ada kan. Kalau lo inflasi nggak gede, berarti dampaknya kepada pengeluaran negara yang jadinya makin tinggi. Karena tadi ya faktor subsidi tadi gitu ya, tim pemantauan inflasi daerah itu kan sebenarnya dia monitoring dan ngasih informasinya ke daerah di daerah gitu ya untuk ngambil keputusan dan ke pusat, sehingga dia bisa ngambil tindakan-tindakan yang cukup ini ya, cukup berat lah gitu, cukup untuk mengendalikan inflasi tadi ya, misalkan subsidinya dinaikin atau misalkan nah itu hal-hal itu sih sebenarnya yang menurut gue berpengaruh gitu, dan ini pasti nanti hubungannya sama either Pertalite akan naik atau enggak gitu kan. Ini kan juga jadi pertanyaan nih, ini selalu pertanyaan politis karena bentar lagi Pilpres, ini tantangannya presiden nih, mau naikin apa enggak gitu. Karena begitu naikin Pertalite, inflasinya Indonesia pasti akan geser. Pasti akan naik. Gitu. Hal-hal itu tuh yang jadi tantangan gitu. Ya berat lah sekarang kondisinya karena memang seluruh dunia yang ngadepin ya, nggak cuma Indonesia gitu. Iya. Berarti dengan seiring dengan kalau misalnya subsidi dicabut, itu akan lebih dikurangi. Kalau dicabut kolaps kita. Oh sorry, dikurangi, iya. Ya dikurangi. Dikurangin itu akan mulai menaikkan lagi ya inflasi ya, pasti. Probably ya. Oke. Pasti. Dan menurut gua sih ya ini most likely akan terjadi gitu. Kalau misalkan kondisi dunianya nggak berubah, ya most likely akan terjadilah gue yakin inflasi akan naik. Gitu. Dan itu udah diprediksi sebenarnya di tahun kemarin kan. Nah cuman masalahnya problem dunianya beres dulu nggak sebelum kita harus naikin atau ngurangin subsidi gitu. Nah itu yang jadi tantangan sih. Mungkin juga ini ada hubungannya dengan salah satunya upaya Pak Jokowi berangkat ke Ukraina ya. Wah, betul. Untuk menurunkan harga BBM dan suplai terigu. Kalau nggak bahaya, nanti kita nggak bisa makan Indomie. Betul juga tuh. Menarik ya. Iya, karena dampaknya kemana-mana dan Indonesia mungkin belum kena terlalu. Ya kena dampaknya, tapi nggak yang segede negara-negara lain tadi. Ya kalau nggak dilakukan sesuatu sekarang ya bisa panjang gitu. Mungkin cara yang bisa diupayakan salah satunya adalah membuat perang ini berhenti gitu ya, sehingga harga lebih bisa stabil lagi atau yang lain-lain. Itu sih kalau menurut pandangan gue. Oke. Ya itu juga ya, menyentil sedikit tadi ini kunjungan Pak Jokowi, rencana kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia ya. Ini juga cukup wanian. Orang sangat berani ini. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya gitu berarti ya banyak faktor dan elemen yang akan ini ya, yang akan berpengaruh ya sama si inflasi ini ya. Salah satunya mungkin subsidi dan juga berarti kita harus tetap siap-siap, dan ini karena mungkin nggak bisa gini terus juga kan, karena sedikit-sedikit mau nggak mau kemungkinan subsidi akan semakin sedikit kan. Iya, nah itu dia kan makanya isu besarnya Indonesia kan bicara kemandirian ya. Dan semakin kita tergantung sama negara lain, maka ya gampang lah kita kepengaruh sama kondisi global gitu. Nah, memang isu besarnya gimana sih caranya kita punya kemandirian pangan gitu. Nah, itu sih sebenarnya ya 20 tahun ya yang kita bicarakan soal ini. Kemudian masalah energi, gimana sih kita caranya punya kemandirian. Itu menurut gua problem besar lah ya yang nggak bisa selesai gitu karena nggak mudah pasti nyelesain. Gitu. Food security, energy security, ujungnya itu ke masalah sustainability kita dalam
bisa menjaga hidup sehari-hari kan sebetulnya. Yang sadar nggak sadar itu sebetulnya ada sesuatu yang sangat kritis dan mendefinisikan kita sebagai apa ya, sebagai negara itu seperti apa sih gitu ya. Kayak misalkan Cina mungkin paling rendah gara-gara dia bisa self sustain semuanya. Makanya dia bisa ngontrol harga, bisa ngendaliin, apalagi mereka centralized planning kan, semuanya bisa lebih terkontrol lah gitu. Menarik juga ya Kak Iwan ketika bilang China bisa self sustain karena mereka basically providing to the whole world kayaknya ya. Yeah. Hampir semuanya made in China. Semua made in China gitu ya. Ininya oke juga ya, berarti kalau jadi ini merupakan buah dari hasil investasi China untuk gimana mereka bisa produce everything by themselves and to be exported juga itu apa namanya penting juga ya. Kita tuh sebagai negara, ketika SD gue diajarkan sebagai sebuah negara agraris, how are we doing ya sebenarnya? Karena kan ini kayaknya kalau misalnya dengar kayak gini, bagaimana kemampuan kita untuk bisa self sustain kan, selain dari energi, tapi juga kan food ya, gitu ya. Karena gue sempat baca atau ngobrol ya, capacity kita untuk peternakan gitu juga kayak daging gitu juga kita tuh belum nggak bagus-bagus, bukan nggak bagus banget, mungkin juga jauh kali ya. Kita masih banyak impor, apalagi kayak sembako kan kita banyak impor juga ya. Gitu. Itu gue nggak tahu juga sih, mungkin kalau misalnya Raki atau Iwan ada yang terpapar banyak nggak sama agriculture industry atau ini ya. Karena gue ini aja sih apa namanya, penasaran terhadap sebenarnya kenapa kita banyak tergantung gitu. Ingatnya dulu, ini udah lama banget sih, dan kita kapan sih terakhir swasembada pangan atau swasembada beras, kayaknya dulu di zaman Pak Soeharto kali, atau pernah juga di era Pak SBY ya, gue lupa tuh. Ya itu tahu, yang kita ingat zaman Pak Harto aja. Zaman Pak Harto ya. Yang zaman Pak Harto tuh memang kan itu klaim swasembada pangan ya. Apakah memang sebenarnya swasembada pangan juga gue ya mudah-mudahan sih benar ya, maksud gue cuman ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya emang serem juga ya food security ini, kayak seberapa lama sih kita bisa bertahan tanpa kita harus mengimpor bahan baku dari negara lain gitu, macam-macam kan, mulai dari beras kan katanya kita banyak impor dari Vietnam, Thailand gitu. Terus untuk apa, gandum kita ternyata dari Ukraina itu banyak ya kita impor gandum, dan kirain gandum itu kan hanya untuk roti gitu. Tapi kan kita adalah konsumen mie instan terbesar, salah satu konsumen mie instan terbesar juga di dunia gitu. Dan tentunya kekurangan di salah satu bahan pangan itu ya bakalan sangat berbahaya sih. Dan selama ini kan kalau dilihat-lihat model pertanian di Indonesia itu sifatnya bukan industri kan, kayak di luar negeri. Dan lebih kebanyakan model pertaniannya itu adalah perseorangan. Beda halnya kayak misalkan kalau kayak sawit, petani plasma terus tapi dimiliki oleh industri besar kan kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan untuk kayak pertanian, persawahan, beras segala macam itu lebih banyak perseorangan. Nah itu sih kalau misalkan kita nggak melakukan hal yang berbeda dalam nggak berubah cara kita dari yang biasanya ke depannya, kita bakalan sangat sulit sih untuk bisa memenuhi kebutuhan domestik. Iya betul banget. Bener. Dan memang kalau bicara swasembada tadi ya memang bener udah lama banget ya Pak. Tapi kalau gue lihat nggak ada yang pernah bilang waktu itu ya. Jadi kalau kita bicara masalah ketahanan orang Indonesia terhadap pangan itu sebenarnya tinggi. Lepas dari tadi orang banyak apa enggak yang bisa punya
punya makanan sendiri. Kenapa? Karena Indonesia itu basically lu mau nanam singkong di belakang rumah tuh jadi. Jadi kita tuh sebenarnya punya lahan yang sangat baik, dan itu kemarin kejadian pada saat awal pandemi ya, di mana orang-orang takut masalah bahan pangan, sebenarnya banyak yang berinisiatif untuk membuat makanan sendiri. Jadi di daerah-daerah tuh sebenarnya ya, kecuali mungkin kota besar agak susah karena nggak punya lahan. Di daerah-daerah tuh ya banyak yang jadi self supply gitu, makanan sendiri gitu. Jadi mereka makan makanan yang ada gitu ya, entah dari beras yang mereka punya gitu, atau dari tadi nanam di kebun, bisa makan juga dari sana, ubi, singkong dan lain-lain itu sebenarnya bisa. Jadi orang Indonesia tuh sebenarnya nggak ketakutan masalah perut. Karena kalau sampai masalah, ya ketakutan mungkin yang di kota-kota ya, yang nggak bisa makan Indomie gitu. Tapi basically yang di daerah-daerah nggak ketakutan soal itu. Nah, itu satu. Nah, kemudian ada fenomena juga sebenarnya yang mungkin kita agak salah ya di beberapa waktu terakhir. Kita tuh beralih sebenarnya dari tadinya jadi dari negara agraris yang dulu kita kenal, menjadi negara yang lebih fokus kepada servis. Jadi orang Indonesia tuh seneng sama fast money gitu. Jadi dulu ada fenomena di mana anak-anak mudanya yang ada di daerah Jawa Barat itu lebih prefer ke kota jualan pulsa daripada melanjutkan usaha keluarganya bercocok tanam ataupun berternak sapi gitu. Jadi itu ada berbondong-bondong orang lari ke kota gitu. Karena dianggap kota yang lebih maju, loh ngurus sapi itu kan nggak gampang ya gitu, dan ya uangnya segitu-segitu aja. Lo jualan pulsa elektrik tuh lebih banyak uangnya gitu, dan begitu lo kena lampu ibu kota gitu kan. Jadi banyak tuh kejadian yang kayak gitu yang menyebabkan tadi kenapa makin menurun lah si kemampuan kita terhadap food security. Nah, tapi ini salah satu yang gue lihat yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini kan adalah gelontorin dana desa yang cukup besar, yang Ebin tadi juga sempat share ya. Sebenarnya belanja APBN itu yang di kota untuk pemerintahan dan untuk desa gitu. Nah, yang digelontorin ke desa itu beberapa waktu terakhir ini gede banget. Jadi infrastruktur desa mulai dibangun. Jadi balik lagi ya, kalau Pak Jokowi kan memang fokusnya ke infrastruktur. Ya menurut gue sih itu bisa jadi salah satu upaya, buahnya nggak sekarang. 284 triliun nih lari ke desa. Mudah-mudahan nggak dikorupsi. Cuman desa-desa jadi punya infrastruktur yang lebih baik, dan sekarang ada BUMDes ya namanya ya, badan usaha milik desa. Nah itu juga sebenarnya ngebawa bisnis ke desa gitu kan. Jadi lo berbisnis bisa di desa lo kok gitu, nggak usah ke kota gitu. Di desa aja gitu berbisnis, cocok tanam, dan lo juga udah bicara masalah profitability ya. Jadi bicara literasi bisnis, sebenarnya pelan-pelan udah lari ke desa. Gue ya nggak yakin ini bisa selesai dalam 1-2 tahun, tapi langkah ini udah dimulai, dan mudah-mudahan terus tingkatin gitu ya. Jadi menurut gue sih ini ada hubungannya banget tadi dengan food security, kemudian pengaruhnya juga ke inflasi. Bahkan sekarang kalau kita bicara energi ya, yang mulai ada di sekarang itu kan solar panel di rumah-rumah, ini juga menarik. Jadi PLN buka diri gitu kan akhirnya terhadap solar panel. Kita bisa pasang solar panel di rumah yang kita bisa konsumsi sendiri listriknya, dan kalau ada kelebihan listrik itu dikirim ke PLN, dijual ke PLN. Jadi kita bisa bahkan dapat duit dari sana. Dapat uang. Jadi kalau misalkan masyarakat mau investasi di solar panel, itu menurut gua bagus juga. Itu kan pelan-pelan ngurangin kebutuhan akan batu bara, akan diesel gitu ya di PLTA yang ada. Gitu menurut gue. Menarik juga ya kalau misalnya gini, jadi desa bisa lebih diberdayakan dan iya. Karena menurut gue sih kalau lu bicara Indonesia nggak bisa gini ya, karena kalau kita memang maju dengan kata gotong royong gitu ya yang jadi basisnya kita, jadi memang lu harus ngelibatin semua pihak punya peran gitu, nggak bisa jadi jagoan sendiri gitu menurut gue ya. Jadi gimana caranya ngebuat semua orang hayu punya peran buat negara gitu. Ya menurut gua campaign yang begitu yang lebih penting gitu ya, ngomongin
desa yang maju gitu ya, itu dijual bukan dijual, diberitakan lah gitu. Kemudian ya orang yang berpengaruh di desa dulu kan sebenarnya didorong banget ya, ada Kalpataru, ada segala macam gitu, berita nasional gitu. Nah, hal-hal gitu menurut gue jadi penting. Termasuk tadi gue bicara solar panel, bayangin aja kalau orang Jakarta semua rumahnya punya solar panel, kebutuhan listriknya pasti akan lumayan banyak terpenuhi gitu. Yeah. Dan ini yang ingin menyambung sedikit aja Ki, dari itu ada sebuah sisi juga di mana muncul beberapa pemikiran ya, dan diskusi, dan beberapa juga diimplementasi ketika orang itu dari Jakarta nih ya, itu udah mulai berpikir untuk nggak di Jakarta. Ini konteksnya aja, konteks Jakarta ya. Ini sama desa apa segala macam. Juga nggak di kota. Jadi mulai ke desa, mereka bikin ini konteksnya dilihat dari kualitas hidup, dan terutama kualitas hidup. Kualitas hidup, dan ternyata kalau di remote pun mulai udah biasa, remote area atau bukan remote ya, maksudnya non kota gitu ya, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang memadai juga. Walaupun tingkat penghasilannya nggak segitu gedenya di Jakarta, tapi cost of living-nya lebih rendah, transportasi, kualitas hidupnya lebih tinggi. Nah, itu jadi beberapa pilihan. Nah, ini juga mungkin bisa juga gimana kelompok campur semua yang punya mungkin, atau anak-anak muda atau siapalah yang, jadi kita tuh nggak, kayaknya orang tuh juga sekarang udah nggak terlalu, bukan nggak gimana ya, sudah banyak juga orang yang mulai mindsetnya nggak Jakarta minded lah intinya gitu. Jadi banyak ke daerah apa segala macam. Tapi Bin, mungkin yang berkontribusi terhadap shifting mindset itu adalah waktu kita selama pandemi juga sih, bahwa ternyata kita bisa kerja secara remote dari manapun dan mendeliver hal yang kurang lebih sama. Dan itu pun mungkin dibantu juga dengan ada aksesibilitas, baik itu kayak internet ataupun ya informasi sampai ke pelosok desa gitu. Jadi kayak ternyata di desa pun dapat hal yang sama juga experience kalau untuk kerja gitu ya. Dulu kan mungkin hal yang menyulitkan itu kalau lagi di desa kita agak sulit buat dapat informasi ataupun akses komunikasi lah ya. Tapi kalau sekarang sih mungkin udah kurang lebih at minimum dapat yang kurang lebih sama lah gitu. Hal itu akhirnya yang mungkin jadi berpikir kalau misalkan bisa dikerjain secara remote, bisa di mana aja dong, nggak cuma di kota, tapi mungkin bisa pindah ke daerah lain yang mungkin ujung-ujungnya secara baik lagi cost of living, kemudian mungkin kualitas hidup akhirnya jadi lebih baik sih. Benar. Jadi terakselerasi adaptasi terhadap ini. Jadi ini bisa juga ya bagus juga. Apalagi Indonesia kan sangat luas sebenarnya, jadi potensi untuk dikembangkan di berbagai macam kota itu sangat menarik sih ya. Gitu. Dan ya istilahnya pergerakan ekonominya itu jadi semakin merata, tersebar ya ke berbagai tempat, bukan hanya di beberapa tempat tertentu aja kayak misalnya Jakarta. Menarik sekali nih ya jadinya ya, di diskusi inflasi ini, dan jadi ada berpengaruh juga sama jadi dari inflasinya seperti gimana, subsidi. Terus jadi kita juga tadi diskusi juga akhirnya sama hal-hal yang mungkin kita perlu waspadai ya, kayak misalnya energi gitu, karena dari sisi subsidinya, terus udah gitu dari sisi food agriculture, karena kemungkinan juga apakah kita ya self sustain terhadap food itu seperti gimana gitu. Menarik ini ya, teman-teman semua. Tapi tahu nggak, ada satu lokasi di Indonesia di mana inflasinya itu sangat tinggi, terutama untuk makanan. Di mana? Di antar makanan, karena harganya lebih mahal 20%. Di mana? Kalau pakai GoFood, GrabFood itu kan harganya lebih mahal tuh. Sebetulnya itu daya beli kita menurun. Betul. Dan itu juga jadi concern untuk para penjual ya, katanya ya. Karena harganya harus dinaikin, jadi banyak yang concern dan hilang. Baiklah, kelompok cabar semua, makasih banyak diskusinya pada
hari ini, ya. Kalau ada yang pengen cerita juga yang related tadi dengan inflasi, terus udah gitu hal-hal yang berkaitan dengannya dan mungkin menarik untuk bisa kita bahas juga, silakan ya. Karena kita setiap minggu itu juga selalu mencari ya topik-topik baru gitu. Jadi kalau misalnya ada input dari teman-teman akan lebih oke. Alright. Semoga kita bisa selalu jaya, Indonesia jaya, inflasi terkendali dan tetap barokah. Oke. Merdeka. Merdeka. Bye bye. Bye bye. Barokah dan merdeka.